Itu K3R, kesehatan, keselamatan, keamanan, lingkungan, dan moral bangsa. Apabila pemerintah ingin mengambil suatu kebijakan tentang impor, harus memperhatikan itu. Kenapa kesehatan? Nah, antara lain ya kesehatan. Nah, mungkin kalau mas-mas yang punya pacar suka pakai lipstick yang betul-betul merah-merah itu bahan bakunya antara lain MC. Nitrosilus supaya merah mengkilat. Nah, NC itu juga merupakan salah satu bahan peledak yang paling berbahaya. Nah, jadi lebih baik kalau mau ciuman ya setelah nikah aja, jadi nggak perlu pakai lipstick. Nah, itu antara yang jadi bisa salah gunakan. Misalnya kayak prekursor itu bisa buat batu bata, tapi yang masuk penjara juga banyak karena menjadikan itu narkoba. Makanya itu kita atur, kan? Terus keamanan itu tadi yang pakai NC dan sebagainya. Lingkungan hidup kita atur, masalah bahan perusak lapisan ozon kita larang. Jadi itu udah kita batasin. Nah, jadi importasi bahan perusak lapisan ozon itu sudah kita larang. Karena itu sudah untuk mengimbangi kerusakan lingkungan yang ada di negara kita. Kalau tadi Mas Bram sudah menyampaikan berapa 12 kali lapangan bola ya tiap harinya. Nah, itu efek dari rusaknya lapisan ozon itu jadi inframerah. Nah, itu langsung masuk ke kulit kita, jadi tidak ada dihalangi lagi oleh ozon, jadi masuk ke kita. Jadi seolah-olah tangan kita kadang-kala ada bintik-bintik merah, ada ini. Orang tadinya dipikir itu alergi atau apa. Justru itulah karena ultraviolet langsung masuk itu menjadikan kulit itu jadi kayak ini apa, kering dan bintik-bintik. Itu kalau susah dikasih obat itu sudah susah, itu rusak dan berdampak lagi pada biota laut. Makanya sekarang ikan mahal itu karena apa? Dengan rusaknya lapisan ozon, ultraviolet masuk ke dasar bumi, masuk ke lautan itu, bintik-bintik kecil yang ikan-ikan kecil itu yang sebagai makanan ikan besar pada mati, sehingga itu susah kita mendapatkan ikan-ikan yang segar sekarang, susah. Nah, itu antara lain. Terus yang berikutnya, melindungi dan meningkatkan pendapatan petani. Kalau tadi Mas Arief bilang banyak yang kita terbiasa dengan yang seolah-olah mapan, padahal bukan mapan, padahal salah kaprah. Sudah kaprah karena sudah terbiasa seolah-olah legal, seolah-olah ini. Nah, itu kejadiannya kenapa? Melindungi dan meningkatkan pendapatan petani. Waktu saya kecil dulu lihat tebu, misalnya gede. Berapa tahun yang lalu tebu itu cuma segini. Karena ternyata petani kita sudah terbiasa begitu tebu itu ditanam, panen, potong, ganti ratunya. Sampai 10 potong cikal bakalnya itu ratunya itu juga. Jadi semakin lama semakin kecil. Padahal menurut teman-teman pertanian, ratun itu maksimal cuma 3 kali. Jadi kalau di teman-teman di Australia atau kalau di Lampung sudah ada juga, itu tebu, tanam, nanti panen pertama itu cuma dipotong 20 cm atasnya aja, potong 20 cm, itu diolah sehingga rendemennya tinggi. Sampai 3 kali, begitu 3 kali ganti ratunya sekelanya. Tapi karena sudah terbiasa, seolah-olah legal, disalahkan pemerintahnya. Kejadiannya sekarang harga gula tinggi sekali, petaninya yang seneng, orang Jogja susah karena suka yang manis-manis. Nah, itu kebijakan ini. Terus meningkatkan ekspor non-migas. Non-migas ya antara lain itu tadi, misalnya produk-produk pertanian, produk-produk kreatif dan lain sebagainya. Terus terciptanya perdagangan dan pasar dalam negeri yang siap usaha ya produksi. Ada beberapa
aturan yang dibuat antara lain dengan terus pakai standar dan lain sebagainya. Nah, ini mekanisme pengaturan impor. Jadi mekanismenya, misalnya teman-teman Jogja ini pengen supaya tidak diserbu produk-produk yang menjadi andalan kita, tinggal lapor apa? Ke instansi terkait, instansi pembinanya. Misalnya itu instansinya pembinanya Departemen Perindustrian, lapor saja ke Departemen Perindustrian, terus dibahas, usulkan ke Menteri Perdagangan, apakah ini perlu diatur apa enggak. Kalau perlu diatur, kita akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, instansi teknis, apakah benar ini perlu diatur. Karena kadang-kadang pengaturan itu seperti dua mata sisi. Begitu diatur, ada beberapa yang juga. Tapi kalau nggak diatur, yang sini rugi juga. Nah, tugasnya pemerintah bagaimana menyeimbangkan antara supply dan demand. Jadi kira-kira mekanismenya seperti itu supaya kita cepat aja, jadi biar diskusinya juga lebih lama. Nah, pengaturannya itu ada dua. Pertama IP, importer produsen. Jadi yang boleh impor itu hanya industri, karena barang itu menjadi bahan baku industrinya. Misalnya pabrik garment, oh berarti dia boleh impor tekstilnya, tetapi yang dagang nggak boleh, karena akan mengganggu industri tekstil dalam negeri. Makanya banyak dulu industri tekstil di Jawa Barat yang belum pikar, karena waktu itu belum ada pengaturan. Sekarang ada pengaturan. Misalnya Mas Bram pengen kreatifnya tadi pakai kaos yang sebagai pengganti triplek. Kalau di dalam negeri